وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini di bulan yang mulia ini, di bulan yang semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan ada dorongan setiap manusia agar mau beribadah atau memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Minimal kun abidan wa takun hakiman. Minimal kita menyadari bahwa kita itu sebagai hamba untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan tidak menghakimi orang-orang yang tidak beribadah. Siapa tahu mereka belum dapat hidayah. Dan al-ibrah bil khawatim, ibrah dari setiap orang itu ketika akhir umurnya. Setiap orang yang apa mereka lakukan di dunia ini, mereka siap menerima konsekuensinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar zarah, akan ia lihat hasilnya. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Begitu juga orang yang berbuat kejelekan akan ia lihat hasilnya nanti di akhirat. Karena dunia ini adalah darul amal, tempat untuk beramal. Ya, kalau kita hitung-hitung kesempatan di dunia ini dengan umur kita itu tidak banyak. Ya, tidak banyak. Seperti yang kami pernah sampaikan, kalau kita muhasabah, kalau kita evaluasi, kalau kita introspeksi diri, waktu kita untuk berumur atau beramal di dunia ini mungkin cuma sekitar 25 tahun, tapi itu yang menentukan keselamatan kita di akhirat kelak. Pemirsa dimanapun berada, salah satu hal atau kalimat atau doa yang sering disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, bahkan dalam banyak kesempatannya itu tentang meminta berkah. Contoh, ketika kita mau makan, kita dianjurkan membaca doa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kepada kami fima razaqtana, apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Bahkan diajarkan kepada cucunya dalam doa kunut, apa itu? Mubarik lana bima a'tait, ya Allah berikanlah keberkahan dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Yang diberikan oleh Allah itu banyak, mau itu waktu, umur termasuk waktu, anak atau keluarga, harta, pekerjaan. Dan kita minta ya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya. Nah, apa itu berkah? Sebelum kita membedah sedikit tentang apa itu berkah, sudah di bulan Ramadan ini, bagaimana perasaan kita? Apakah waktunya cepat berlalu atau lambat berjalan? Kalau kita rasa cepat berlalu, maka kita perlu khawatir. Apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan keberkahan tersebut, keberkahan waktu tersebut mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit dari kita. Kita perlu bersedih. Oleh karena itu, ketika kita ingin keberkahan itu kembali, maka kita perlu ikhtiar atau usaha. Nah, apa itu berkah? Salah satu ulama memberikan definisi berkah itu adalah faidun ilahiyun anzalahu Allah fi masya'a fi man syaa. Berkah itu adalah curahan dari Tuhan yang Allah
berikan, Allah turunkan kepada apa saja dan siapa saja. Jadi curahan tersebut jika diberikan kepada umur, maka umur yang sedikit itu banyak manfaat, banyak hal yang dapat dilakukan. Seperti apa? Imam Syafi'i berkah umurnya. Imam Nawawi dibandingkan dengan judul karyanya lebih banyak dihitung-hitung berapa lembar bisa ditulis oleh Imam Nawawi jika dibagikan dengan umurnya. Begitu juga berkah harta. Harta tersebut bisa jadi hujjah lahu la hujjah alaih. Apa maksudnya hujjah lahu? Hujjah lahu itu penolong untuknya. Kenapa? Dia gunakan kepada, dia dapat dari yang halal, kemudian dia alokasikan kepada yang halal, bahkan dia berbagi kepada sesama, tidak cuma sekedar ditimbun. Kenapa? Karena harta itu berbeda dengan rezeki. Kalau rezeki ma yuntafa'u, apa yang bermanfaat buat kita, itu rezeki kita. Ketika kita berikan, itu rezeki kita, kita gunakan, kita berikan, itu rezeki kita yang akan kita terima nanti di akhirat kelak. Tapi kalau harta, benda, belum tentu itu menjadi rezeki kita. Bisa jadi apa? Itu adalah rezeki ahli waris. Oleh karena itu, harta yang berkah dia tidak gunakan untuk sesuatu yang haram. Nah, selain harta, begitu juga anak, keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga umur kita, waktu kita. Nah, bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam waktu ini? Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafii pernah menjelaskan atau pernah menyebutkan dalam salah satu ceramahnya. Beliau mengatakan, la yazhar barakatul waqt illa bitartib, bahwa keberkahan waktu itu tidak akan tampak kecuali ditertibkan atau dijadwalkan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu apa yang kita lakukan dari jam segini sampai jam segini, apa yang kita lakukan. Baca Al-Quran mungkin setelah salat subuh sampai kapan, baca wirid, kemudian kita sedekah, kemudian kita baca kitab, kita baca buku, kita baca zikir. Semua itu dijadwalkan. Maka secara perlahan-lahan setiap hari itu akan tampak keberkahannya. Mungkin orang banyak yang tidak percaya ada bisa khatam dalam satu hari satu kali, satu malam satu kali, dua kali satu hari, bahkan ada satu hari 3 kali, bahkan 4 kali. Mungkin kalau secara rasional, secara akalnya tidak masuk akal. Bagaimana bisa 4 kali khatam? Bagaimana cara? Kecuali untuk apa? Untuk orang yang mendapat keberkahan waktu. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ulama ada yang khatam sampai berapa kali dalam satu hari tersebut. Ini kalau dinisbahkan kepada manusia memang ini mustahil. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa peristiwa Isra Mi'raj? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah mengisrakan, bukan Nabi Muhammad SAW yang melakukan Isra. Begitu juga ini, ketika seseorang mendapatkan keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam waktu yang singkat banyak hal yang bisa ia lakukan, hal-hal yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dari apa yang diberikan kepada kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga keberkahan tersebut menjadi bekal kita di hidup di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an wa alaihi tuflan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.